Selamat datang di Belajar Jadi Mudah, platform pembelajaran gratis dan menyenangkan. Pada materi pembelajaran IPS kelas 8 ini, kita akan belajar tentang keragaman alam Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terkenal dengan keragaman alamnya. Keragaman ini meliputi berbagai aspek seperti letak geografis, iklim, cuaca, keanekaragaman hayati, dan mata pencaharian penduduk yang sangat bervariasi di setiap wilayah. Pertama, letak geografis dan luas negara. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi dan luas perairan mencapai 3,2 juta kilometer persegi. Letak geografis yang strategis ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang penting sejak zaman dahulu. Karena terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk lahan seperti pegunungan, dataran rendah, pantai, hutan tropis, serta lahan pertanian yang subur. Kedua, dampak letak astronomis terhadap perbedaan waktu. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona waktu yang berbeda. Waktu Indonesia Barat, WIB GMT 7, meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Waktu Indonesia Tengah, WITA GMT 8, meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan serta Sulawesi. Waktu Indonesia Timur, WIT GMT 9, meliputi wilayah Maluku dan Papua. Indonesia, yang terbagi menjadi 3 zona waktu utama, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sosial dan ekonomi di negara ini. Dampak pada kehidupan sosial, kegiatan harian, perbedaan waktu menyebabkan masyarakat di setiap zona menjalani aktivitas harian mereka pada waktu yang berbeda. Misalnya, saat warga di Jakarta, WIB, mulai bekerja pada pukul 8 pagi, di Bali, WITA, sudah pukul 9 pagi, dan di Papua, WIT, sudah pukul 10 pagi. Hal ini dapat mempengaruhi interaksi sosial antar wilayah, terutama jika mereka berada di zona waktu yang berbeda. Komunikasi dan koordinasi, bagi keluarga atau teman yang tinggal di zona waktu yang berbeda, perbedaan waktu bisa menjadi tantangan dalam berkomunikasi atau merencanakan acara bersama. Orang di WIB mungkin harus menunggu hingga orang di WIT selesai bekerja untuk dapat berkomunikasi dengan lancar. Dampak pada kehidupan ekonomi, jam operasional bisnis, perusahaan yang beroperasi secara nasional atau memiliki cabang di berbagai zona waktu harus menyesuaikan jam operasional mereka. Misalnya, kantor pusat di Jakarta mungkin perlu membuka layanan lebih awal atau menutup lebih lambat untuk melayani kantor cabang di Papua atau Sulawesi. Perbedaan ini juga mempengaruhi jam buka pasar dan perbankan, yang harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan di seluruh zona waktu. Pengiriman dan logistik, perusahaan logistik dan transportasi harus merencanakan pengiriman barang dengan mempertimbangkan perbedaan waktu agar dapat memenuhi jadwal pengiriman yang efisien. Misalnya, barang yang dikirim dari Jakarta ke Papua akan memerlukan penyesuaian waktu untuk memastikan barang tiba sesuai jadwal. Koordinasi nasional, perbedaan waktu memengaruhi koordinasi nasional dalam hal kebijakan, kegiatan pemerintah, dan penyelenggaraan acara nasional. Pemerintah dan perusahaan besar seringkali harus menyesuaikan jadwal rapat atau peluncuran produk agar sesuai dengan zona waktu di seluruh Indonesia. Kegiatan ekonomi berkelanjutan, dengan adanya perbedaan waktu, kegiatan ekonomi dapat berlanjut secara berkesinambungan di berbagai wilayah. Ketika pasar atau kantor di WIB tutup, kantor di WIT masih beroperasi. Hal ini memungkinkan adanya kegiatan ekonomi yang terus berlanjut di seluruh wilayah Indonesia, mengoptimalkan produktivitas nasional. Letak geologis, Indonesia terletak di kawasan cincin api Pasifik, Pacific Ring of Fire, yang merupakan wilayah dengan aktivitas tektonik yang sangat aktif. Negara ini berada di pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu, lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara.
Lempeng Eurasia yang bergerak ke barat daya. Lempeng Pasifik yang bergerak ke barat. Letak geologis ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif, sering terjadi gempa bumi, dan proses pembentukan lahan yang dinamis. Keberadaan gunung berapi ini, selain menyebabkan bencana, juga memberikan kesuburan tanah yang sangat tinggi, terutama di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera, yang mendukung pertanian sebagai mata pencaharian utama. Cuaca dan iklim. Indonesia beriklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pengaruh angin muson menyebabkan perubahan musim ini, di mana musim hujan biasanya terjadi dari bulan November hingga Maret, dipengaruhi oleh angin muson barat yang membawa banyak uap air dari Samudra Hindia. Musim kemarau biasanya terjadi dari bulan April hingga Oktober, dipengaruhi oleh angin muson timur yang berasal dari benua Australia yang kering. Pengaruh iklim terhadap keberagaman tanaman dan hewan. Iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu rata-rata yang hangat sepanjang tahun sangat mendukung keberagaman hayati di Indonesia. Beberapa pengaruh iklim terhadap keberagaman tanaman dan hewan meliputi hutan hujan tropis. Hutan ini mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan ini kaya akan berbagai spesies tanaman seperti pohon jati, kayu meranti, dan berbagai jenis tumbuhan obat. Fauna yang khas termasuk orangutan di Kalimantan dan Sumatera, burung cendrawasih di Papua, dan komodo di Nusa Tenggara Timur. Hutan mangrove terdapat di pesisir pantai. Hutan ini berfungsi sebagai habitat bagi berbagai jenis ikan dan burung serta melindungi pantai dari erosi. Savana ditemukan di wilayah Nusa Tenggara yang lebih kering. Savana ini menjadi habitat bagi kuda dan hewan lainnya yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim global telah mulai dirasakan di Indonesia. Dampak yang paling nyata meliputi pergeseran musim, pergeseran awal dan akhir musim hujan dan kemarau mempengaruhi pola tanam petani dan ketersediaan air di berbagai wilayah. Peningkatan suhu, meningkatnya suhu global berdampak pada terumbu karang, terutama di wilayah seperti Raja Ampat dan Kepulauan Seribu, yang rentan terhadap pemutihan karang. Kenaikan permukaan air laut, ancaman bagi pulau-pulau kecil di Indonesia yang berpotensi terendam jika permukaan air laut terus naik. Perubahan iklim ini mempengaruhi keberagaman tanaman dan hewan di Indonesia serta berdampak pada mata pencaharian masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perikanan. Proses geografis dan dampaknya terhadap mata pencaharian. Proses geografis, termasuk aktivitas tektonik, vulkanik, dan erosi, sangat mempengaruhi bentuk lahan dan kondisi tanah di Indonesia. Ini berdampak langsung pada jenis mata pencaharian yang dominan di berbagai wilayah. Pertanian di dataran tinggi dan vulkanik. Tanah yang subur di sekitar gunung berapi seperti di Jawa, Sumatera, dan Bali sangat ideal untuk pertanian, khususnya tanaman padi, sayuran, dan buah-buahan. Perikanan dan kelautan di wilayah pesisir. Wilayah pesisir seperti di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara memiliki mata pencaharian utama di sektor perikanan. Keberadaan terumbu karang dan hutan mangrove juga mendukung industri perikanan dan pariwisata. Perkebunan di wilayah dataran rendah. Di dataran rendah yang luas seperti di Sumatera dan Kalimantan, perkebunan kelapa sawit, karet, dan kopi menjadi mata pencaharian utama. Pariwisata di daerah tertentu, wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa seperti Bali, Raja Ampat, dan Lombok mengandalkan pariwisata sebagai sumber utama pendapatan masyarakat. Kesimpulan, keragaman alam Indonesia yang kaya dipengaruhi oleh berbagai faktor geografis, termasuk letak astronomis, geologis, dan iklim. Semua ini tidak hanya menciptakan keanekaragaman hayati yang luar biasa tetapi juga mempengaruhi keberagaman mata pencaharian masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Memahami hubungan antara kondisi alam dan kehidupan sosial ekonomi sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sekarang mari kita perdalam pemahaman kalian dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini hanya tersedia di aktivitas H5P di belajarjadimudah.com. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Sampai berjumpa kembali.